Baik Pak, untuk masalah tanggapan Bapak untuk acara itu. Kesatria Mahardika 2024 acara yang sangat luar biasa karena di sini ada lomba, berbagai macam lomba secara online dan secara tatap muka. Tadi kita sama-sama diskusi, mudah-mudahan ini adalah suatu wadah untuk meningkatkan minat bakat kreativitas para peserta didik. Jadi kami sangat mengapresiasi dan sangat berterima kasih mewakili pimpinan di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Baik Pak, harapannya untuk acara ini. Harapannya tentu acara ini berkelanjutan. Kami juga berharap kolaborasi kita yang selama ini sudah baik akan semakin baik, dan kami harap juga nanti acara berlangsung dengan lancar, bisa memberikan take and give yang balance. Artinya para peserta didik yang ikut lomba tentu mereka dapat pengalaman dan mereka juga dapat kawan, relasi, dan menjadi bekal mereka untuk mengikuti lomba-lomba berikutnya atau untuk menentukan minat bakat mereka sesungguhnya. Baik Pak, ini kita tema lain Pak tentang masalah PPDB. Oh, PPDB larinya siapa? Oke. Baik Pak, kemarin kan kita sempat juga ikut talkshow yang di SMK. Oh, ikut ya? Ya, siap, alhamdulillah ikut ya. Jadi kemarin yang ingin saya tanyakan Pak, untuk kuota kuota SMA itu berapa? SMK dan SLB itu berapa untuk di Sumatera Selatan sendiri Pak? Baik, untuk SMA ya, karena saya lebih relevan menjawab SMA. Saya sebagai Kepala Seksi Peserta Didik di bidang SMA dan sebagai koordinator penyusunan regulasi. Saya juga sebagai koordinator pengaduan PPDB. Nah, jadi sebelum saya menyampaikan itu, saya ingin mohon dipublikasikan juga kalau bisa bahwa kami memiliki link https://id/ppdb-sumsel-2024 atau tanpa https bisa s.id/ppdb-sumsel-2024. Di situ ada semua aturan, tanya jawab, pengaduan, dan penjelasan-penjelasan yang sudah kami rangkum jadi satu link. Nah, untuk yang di Palembang itu ppdbsumsel.com. Nah, bicara kuota ya. Kuota untuk SMA itu jalur zonasi 50% dari daya tampung, afirmasi 15% daya tampung, perpindahan tugas orang tua wali 5% daya tampung, dan prestasi 30% dari daya tampung. Baik Pak, untuk masalah jumlah keseluruhannya Pak sampai berapa ribu peserta? Sumsel sekitar 66.000, untuk Palembang di angka sekitar 8.000 kurang sedikit ya kalau ditambah dengan Seman Sumsel dan SOM. 7.800-an ya kalau untuk selain SOM dan Sumsel. Baik Pak, kemarin kan sempat saya dengarkan banyak sekali keluhan dari masyarakat tentang zonasi. Oke, apa misalnya? Sampai ombudsman panggil suara. Itu bagaimana Pak permasalahannya, dan sampai saat ini bagaimana Pak penerapannya? Permasalahan di jalur zonasi, saya juga menghadapi beberapa demo ya, aksi dari aktivis, LSM dan lain-lain, bahwa masukan-masukan ke kami sangat berterima kasih, akan menjadi kajian kami dan kami usulkan ke pemerintah pusat, kementerian, untuk hal-hal yang bersifat kearifan lokal dan lain-lain. Nah, khusus zonasi yang menjadi permasalahan adalah jumlah sekolah tidak tersebar secara merata beriringan dengan sebaran penduduk. Misalnya di IB1 itu sekolahnya banyak tuh, SMA 1, SMA 2, SMA 10, SMA 11 terdekat tuh banyak sekali sekolah. Sementara di seberang Ulus 1, di Gandus, di daerah-daerah itu sangat sedikit SMA-nya. Nah, dulu kan mungkin belum banyak penduduk yang ada di daerah-daerah yang jarang SMA, sehingga ini menjadi permasalahan. Pemetaan wilayah zonasi akan kami evaluasi, kami kaji lagi, dan untuk berikutnya kami akan mengusulkan lagi. Sebenarnya kami sudah usulkan wilayah zonasi ini ditentukan melalui rapat antar kepala sekolah, difasilitasi usulan itu oleh ketua MKKS, ditentukan bersama-sama. Sehingga kami tadinya berharap ada zona 2 untuk wilayah-wilayah yang tidak ada sekolahnya tadi, yang jauh, agar mereka tidak kalah bersaing dengan zona 1. Zona 1 yaitu yang wilayahnya terdekat dengan sekolah. Nah, di daerah-daerah lain, di kabupaten kota lain, bahkan di Jambi itu ada zona 1, zona 2, zona 3. Nah, itu solusi jangka pendeknya untuk wilayah zonasi. Solusi jangka menengahnya adalah dengan memaksimalkan peran serta swasta. Daya tampung SMA negeri yang hanya 7.800 atau 8.000 itu sangat timpang dengan lulusan SMP yang jumlahnya 28.000. Ketika digabungkan dengan daya tampung swasta, maka jumlahnya cukup. Artinya ruang-ruang SMA swasta itu banyak yang nganggur, yang kosong. Bahkan SMA swasta di Palembang banyak yang tutup, hampir tutup mungkin. Bagaimana caranya supaya SMA itu aktif lagi, menampung sekolah negeri tapi kualitasnya bagus? Ini PR besar nih. Kita ada program sekolah gratis yang sudah berubah menjadi pendanaan pendidikan atau pendanaan sekolah berkeadilan.
Nah, itu bagaimana kita maksimalkan? Mungkin nanti ada usulan-usulan program tambahan, kartu Sumsel Cerdas atau apa yang lainnya, sehingga iuran untuk ke swasta itu bisa disubsidi silang atau diminimalisir dengan ada bantuan operasional. Itu jangka menengah yang kami akan usulkan sebagai kajian dari tim. Jangka panjangnya tentu kita di keputusan Sekretaris Jenderal nomor 47 garing M garing 2023 itu ada 3 poin untuk disparitas mutu. Yang pertama, pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan di forum belajar dan di yang lainnya. Yang kedua adalah rotasi atau mutasi peserta didik sehingga nanti tidak ada label sekolah unggulan, sekolah rujukan, tapi semua sekolah sama bagusnya secara bertahap. Yang ketiga, peningkatan sarana prasarana baik itu ruang kelas, gedung, bangunan, dan membuat sekolah-sekolah baru tentu berdasarkan hasil kajian. Jangka panjangnya itu menambah sarana prasarana. Nah, itu yang permasalahan yang sudah kita sampaikan alternatif solusinya. Baik, ini saat ini masih evaluasi gitu kan Pak ya? Sekarang sudah berlangsung tentu evaluasi di tahap akhir nanti. Jadi tahapan perencanaan sudah selesai, sekarang tahapan pelaksanaan, dan nanti ada tahapan evaluasi dan audit. Dan PPDB ini adalah potret masalah. Ketika kita melaksanakan PPDB, kita ketemu banyak sekali masalah. Masalah guru yang tidak sama kualitasnya, masalah kekurangan guru, kekurangan ruangan, masalah swasta yang mungkin komplain ketika mereka juga tidak kebagian siswa dan seterusnya. Tentu ini harus sering kita duduk bareng untuk mengatasi bersama-sama. Baik Pak, untuk masalah jumlah kuota tadi Pak. Kira-kira adakah peningkatan Pak dari tahun sebelumnya sampai tahun ini Pak? Jumlah kuota relatif sama karena jumlah kuota ditentukan berdasarkan ruang kelas yang tersedia. Ruang kelas kelas 10 kondisi baik yang terdaftar di Dapodik dikalikan 36, tidak boleh lebih. Mungkin hasil evaluasi tahun sebelumnya ada beberapa sekolah yang melebihi dari 36 per kelas. Nah, sekarang kita tegas tidak boleh lagi. Jadi ketika pengumuman 31 Mei nanti tidak ada lagi penambahan melebihi daya tampung. Oke, baik Pak, sekarang kita beralih lagi ke kurikulum Pak. Kurikulum? Saat ini kan sekarang lagi ada namanya kurikulum Merdeka. Siap. Itu, baik bisa jelas nggak Pak kurikulum Merdeka itu? Kurikulum nasional atau kurikulum Merdeka kita ada kasih kurikulumnya sendiri, Pak Febri namanya. Gitu ya, Jadi saya tidak terlalu kompeten menjawab, tapi secara umum adalah kurikulum ini memberikan kreativitas kepada setiap siswa dan melakukan pembelajaran berdiferensial. Artinya seluruh siswa itu di satu kelas, tentu guru juga harus pintar mengikuti perkembangan dari kelasnya. Artinya di sana ada anak-anak yang mungkin berkebutuhan khusus, ada anak-anak mungkin yang pinter, ada anak-anak yang biasa, ada yang minat bakatnya tercampur aduk, maka diberikan keleluasaan. Dan ada namanya P5 project pengembangan atau penguatan profil pelajar Pancasila sebagai bagian dari kurikulum Merdeka atau yang akan menjadi kurikulum nasional. Oke, baik Pak, untuk masalah kurikulum Merdeka itu sendiri sejak kapan sih Pak diterapkan? Kurikulum Merdeka itu saya mohon maaf belum terlalu paham, cuman setelah kurikulum 2013 revisi kita kan ada COVID ya kemarin. Ada 3 pilihan kurikulum. Apakah kurikulum mandiri, kurikulum Merdeka atau nasional, atau kurikulum yang disesuaikan tadi. Nah, setelah dari itu sebenarnya setelah kurikulum 2013 revisi masuklah di kurikulum Merdeka tahapannya. Untuk penerapan di sekolah sendiri Bapak juga bisa? Saya belum bisa secara detail, tapi sekolah-sekolah secara bertahap sudah memakai kurikulum Merdeka. Kalau tidak salah ini sudah tahun kesekian gitu ya. Baik sekolah negeri maupun swasta hampir secara mayoritas sudah menggunakan kurikulum Merdeka atau kurikulum nasional ini. Kira-kira berapa ya Pak sekolah yang sudah menggunakan kurikulum ini? Nah, saya tidak tahu. Ya, bagiannya Pak Febri. Oke, baik Pak, terima kasih ya Pak. Siap, makasih ya. Terima kasih Pak. Aduh.